Adanya agenda kedatangan Presiden Joko Widodo ke Provinsi Lampung membuat pemerintah daerah bergerak cepat membenahi sejumlah titik ruas jalan yang akan dilalui. Salah satunya di ruas Jalan Ria Kudu, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan. Selasa siang, sejumlah ruas jalan rusak juga disulap jadi bagus setelah beberapa alat berat diturunkan. Gubernur, Kapolda, dan Rem Lampung dan sejumlah pejabat juga memantau perbaikan jalan. Selain akan dijadwalkan berkunjung ke Pasar Natar, Jokowi juga rencananya akan melihat ruas Jalan Rumbia, Lampung Tengah yang rusak parah dan sempat jadi perbincangan setelah diviralkan seorang mahasiswa bernama Bima Yudo beberapa waktu lalu. Persiapan kita siap untuk hadiran kunjungan, tapi besok kan sudah 1 hari. Nah, dalam posisi sudah 1 hari, ya kan ada beberapa objek ya ke pasar pasar, kemudian ke sini melihat cara kerja, kualitas kerja dan kesiapan yang sudah kita lakukan lalu Lampung Tengah. Rombongan Presiden Jokowi rencananya akan datang hari Kamis. Pengamanan di sejumlah titik juga sudah mulai diperketat dengan penjagaan tentara dan polisi. Arsadi Saputra melaporkan dari Banar, Lampung. Jalan lintas Kecamatan Seputi Banyak ke Rumbia, Lampung Tengah mulai diperbaiki jelang kedatangan Presiden Joko Widodo pada Kamis besok. Jalan ini jadi perhatian Presiden sebab rusak sejak lama namun belum kunjung diperbaiki oleh Pemprov Lampung. Perbaikan jalan dimulai dari Desa Restu Binangun, Kecamatan Seputi Banyak. Perbaikan jalan dilakukan dengan cara diskrep atau diratakan terlebih dahulu dan ditimbun batu dan aspal. Perbaikan jalan disambut gembira warga sebab telah lama dinantikan. Mereka berharap mutu perbaikan jalan lintas Seputi Banyak dan Rumbia dilakukan kontraktor dan Pemprov Lampung bagus supaya awet. Warga juga mendesak perbaikan jalan tidak sebatas untuk pencitraan Pemprov Lampung di hadapan Presiden. Itu kenapa diperbaiki, Bu? Ada informasi apa? Katanya? Ya, ada informasi katanya Pak Presiden Jokowi mau ninjau wilayah Lampung katanya gitu. Makanya diperbaiki ya. Sebelumnya itu sudah berapa puluh tahun atau nggak diperbaiki? Udah berapa tahun ya Mas? Lama kok. Puluhan ya? Ya kurang lebih ya adalah. Ya seperti yang banyak sebelumnya deh. Tapi nih ini udah perbaikan bagus lah. Ya semoga dengan kehadiran Pak Jokowi nanti ya perkembangan jalan ini makin membaik lah. Jalan lintas Kecamatan Seputi Banyak dan Rumbia rusak sejak belasan tahun. Warga geram karena meski telah berganti 3 gubernur, mulai dari kepemimpinan Sahrudin ZP, Rido Fikardo, dan Arinal Junaidi, belum kunjung memperbaiki jalan tersebut. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Momentum Hari Pendidikan Nasional tahun ini berbarengan dengan pelaksanaan hari pertama ujian nasional tingkat SMP. Seperti terpantau di SMP Negeri 1 Bandar Lampung Selasa pagi. Ratusan murid kelas 9 husuk menyelesaikan soal ujian mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada hari pertama ujian, Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwianda, mendatangi beberapa sekolah. Ia berharap kasus siswa putus sekolah teratasi. Pemkot Bandar Lampung berjanji akan memberikan beasiswa bagi siswa dari keluarga tidak mampu. Bilang kalau ada anak-anak yang nanti putus sekolah di jalan, cepat lapor ke kami, pemerintah Kota Bandar Lampung, karena kami sudah siapkan beasiswa dan juga ada tempat pelatihan yang akan kita berikan kepada anak-anak yang putus sekolah. Siap. Tapi harapan kita, pemerintah tidak ada anak yang putus sekolah. Di sini harapan kita tidak ada yang putus sekolah. Kalau kemarin kan data kita yang SMA, yang sudah kelas 1, kelas 2 banyak yang putus. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Lampung, angka pelajar putus sekolah pada tahun 2021
mencapai 4.063 orang. Mereka yang putus sekolah umumnya pelajar SMA. Tingginya angka pelajar putus sekolah itu dampak parahnya pandemi COVID-19 lalu. Banyak pelajar yang memilih tidak bersekolah karena harus bekerja membantu ekonomi keluarganya dan sebagian karena tidak mampu membayar biaya SPP sekolah. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Kita kenal dan hargai perjuangannya sebagai. Untuk kali kedua, Local Content Development SCTV IVM menggelar SSJ News Awards. Sedikit berbeda dari tahun sebelumnya, SSJ News Awards 2023 diikuti 20 daerah di seluruh penjuru negeri. Selama setahun terakhir, kinerja biro di masing-masing daerah dinilai dan diapresiasi lewat ajang ini. Ada 5 kategori umum dan 1 kategori utama. Untuk narator terbaik dimenangkan SSJ News Mataram, SSJ News Padang, dan SSJ News Aceh. Lalu kategori penyuntingan dan grafis terbaik oleh SSJ News Lampung, SSJ News Mataram, dan SSJ News Jambi. Juara keragaman konten, SSJ News Lampung, SSJ News Bali, dan SSJ News Yogyakarta. Koresponden terproduktif diraih Arif Nur, SSJ News Semarang, Zainal Arifin, SSJ News Bandung, dan Tommy Iskandar, SSJ News Surabaya. Selanjutnya kategori jurnalisme berdampak dimenangkan SSJ News Padang, SSJ News Kalimantan Timur, dan SSJ News Bangka Belitung. Dan SSJ News Lampung menyambut kategori utama SSJ News Terbaik 2023. Juara SSJ News Terbaik tahun 2023 adalah SSJ Lampung. Aduh, Lampung benar-benar ya tahun ini. Kami tim yang solid, Bu Bimret, Bu Lita, Pak Produser. Kami dari 2018 berdiri, orangnya inilah, nggak pernah berganti. Tak hanya sebagai teman kerja, kami di sini sudah kakak adik. Dan alhamdulillah tahun ini membuahkan hasil kerja keras kawan-kawan. Kita diakui oleh tempat kita bekerja sebagai yang terbaik. Terima kasih. Ajang apresiasi kepada SSJ dan Biro Daerah ini diharapkan bisa mendorong produksi berita berkualitas untuk pemirsa SCTV dan Indosiar. Bapak Ibu semuanya, berbagai kategori yang nanti dilombakan, ini adalah berbagai aspek yang harus kita jaga dan wujudkan bersama. Tadi sekilas saya lihat di rundown ya, ada kategori kreativitas, kemudian impact atau dampak digitalisasi dan lain sebagainya. Semoga hal-hal ini menjadi pengingat dalam memproduksi siaran Bapak Ibu sehari-hari dan semoga membuat teman-teman SSJ News di seluruh Nusantara semakin gigih berkarya dan semakin bangga bersinergi bersama SCTV dan Indosiar. Tak ketinggalan, apresiasi SSJ Digital diberikan kepada SSJ News Papua. Meski digelar secara hybrid pada 17 April lalu, acara ini diramaikan dengan belasan video kreatif SSJ daerah dan acara hiburan. Tim Liputan melaporkan.